Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah balik lagi di channel aku, Winda Nurmala. Seperti biasa hari ini aku mau sharing kegiatan aku. Nah, aku mulai dari pagi hari, aku pagi-pagi masak buat sarapan sama buat bekal suami juga. Kali ini aku pengen masak tumis kacang panjang, terus karena ada tempe, jadi aku campurin tempe sedikit. Nah, untuk bumbunya aku pakai bawang merah sama bawang putih iris aja. Nah, biasanya kan aku punya stok bumbu ya. Untuk stok bumbu putihnya aku habis. Kalau bumbu merahnya masih ada, jadinya aku ini iris-iris aja deh. Aku belum sempat bikin lagi. Nah, aku kalau masak sehari-hari lebih sering masak yang simpel-simpel aja ya. Karena biar nggak ribet. Paling biasanya masak tumis, sayur asem, sayur sop, sayur bayam yang gampang-gampang aja deh pokoknya. Jadi yang bumbunya cuma butuh bawang merah sama bawang putih, paling banter, paling lengkuas, daun salam sama serai aja. Karena memang itu-itu aja sih bumbu yang aku stok di rumah ya. Nah, kalau ini aku masak kacang panjangnya. Selain bawang merah, bawang putih, aku kasih lengkuas, daun salam. Terus aku kasih juga bumbu merah itu cabai aja, karena aku punya stok cabai yang udah lembut gitu ya. Nah, udah ditumis, habis itu masukin semua bahannya, tempe dan kacang panjangnya. Habis itu aku kasih garam, penyedap, aku kasih saus tiram juga, dan untuk manis-manisnya aku kasih kecap sedikit. Cabainya juga aku kasih sedikit, nggak banyak biar nggak pedes ya, jadi anak-anak bisa ikut makan juga. Udah deh kayak gini aja, tinggal nunggu mateng. Nah, terus sambil nunggu kacangnya mateng, aku mau bikin telur. Di sini aku mau bikin telurnya yang dikasih tepung gitu ya, jadi nanti bakalan garing gitu telurnya. Maksud aku telur dadar ya teman-teman. Terus di sini aku kasih irisan bawang juga. Aku ngambil dari sisa irisan bawang yang tadi. Terus aku kasih garam, lada, penyedap. Habis itu di sini aku kasih tepungnya ya. Karena biar anak aku bisa makan, aku kasih tepungnya yang gluten free, pengganti tepung terigu, tepung mocaf ini ya teman-teman. Jadi karena anak aku kan ada alergi gitu sama terigu, jadi ganti tepung terigunya pakai tepung mocaf. Oke, karena ini kacang panjangnya udah mateng, jadi aku mau matiin dulu kompornya. Nah, aku juga kalau masak paling sedikit-sedikit kayak gini ya, paling itu banter-banternya buat 2 kali makan aja. Karena kalau buat seharian 3 kali makan gitu tuh rasanya bosen kalau makan itu aja. Biasanya tuh kadang ada selingan beli di luar juga gitu ya. Jadi sehari itu menunya nggak satu itu aja. Oke, ini aku mau goreng telurnya, tapi nunggu minyaknya sampai panas banget ya teman-teman. Terus telurnya juga dikocoknya itu sampai terigunya merata gitu, nggak gumpal. Kalau minyaknya udah panas banget, baru deh masukin telurnya, tapi jangan lupa kecilin apinya ya. Jadi biar nggak gosong pinggirnya, karena tengahnya itu bakalan masih encer gitu ya teman-teman. Nah, kalau kiranya telurnya udah padet gitu, baru dibalik. Karena kalau tengahnya masih encer itu nanti bakalan pecah ya telurnya. Maksudnya jadinya nggak cantik gitu deh. Oke, ini kayaknya atas bawah udah mateng, jadi mau aku angkat telurnya. Nah, akhir-akhir ini aku lagi suka telur yang kering kayak gini, telur barendo ya kalau kata orang Padang. Tapi nggak tahu sih cara bikinnya kayak gini apa enggak. Kalau ini sih aku ngarang aja ya. Kalau biasanya tuh aku masaknya telur yang masih basah gitu, jadi nggak terlalu suka yang kering. Nah, akhir-akhir ini nggak tahu kenapa pengen telur yang kayak gini, yang kering. Padahal ini tuh makan minyak banyak banget juga sih ya. Jadi ini nggak recommended buat yang punya kolesterol tinggi ya teman-teman. Nah, meskipun aku juga pakai minyak kelapa, nggak tahu juga sih sebenarnya kebenarannya kalau minyak kelapa itu apa bener lebih sehat atau enggak ya. Cuma aku memang seringnya itu pakai minyak kelapa. Nah, alhamdulillah masak untuk sarapan udah selesai. Lanjut, ini kegiatan aku agak siang gitu. Aku mau jemur baju
karena kalau pagi itu pasti ribet ya, ngurus anak-anak, mandiin, terus nyuapin sarapan juga. Terus juga karena hari ini Jazzy ada terapi, jadi aku nyiapin keperluan buat terapi dulu. Nah setelah terapisnya datang, aku baru sempet jemur baju deh. Nah pas mau jemur baju, terus aku lihat ada gundukan tanah gitu di atas rumput sintetis. Sumpah aku kaget banget. Ini tanah dari mana ya? Kayaknya kalau dari sebelah juga nggak mungkin karena temboknya itu bersih banget, jadi bukan karena kejatuhan dari rumah sebelah. Dan pot tanaman-tanaman aku tuh nggak ada yang tumpah, jadi aku bener-bener kaget ini tanah dari mana. Terus setelah dilihat-lihat kayaknya ada lubang gitu deh teman-teman, jadi serem banget, kayaknya ada tikus di situ. Ya Allah, karena aku nggak berani ngapa-ngapain, aku nggak berani bukain potnya, mindahin potnya, jadi aku biarin aja kayak gitu dulu, nanti nunggu suami pulang kerja aja deh. Asli ya teman-teman, jadi bikin emosi banget. Tapi setelah aku lihat ada lubang tuh aku jadi merinding gitu loh teman-teman. Pikiran aku langsung mengarah kalau lubang ini tuh lubang tikus, jadi bener-bener merinding banget. Tapi kesel juga karena di atas rumput sintetis ini kan sebenarnya emang dibuat bersih ya teman-teman, gak ada tanahnya tuh cuma ada di pot-pot bunga aja. Nah sengaja aku pasang rumput sintetis itu biar bersih, biar bisa buat mainan anak-anak di situ. Tapi ada dibuatnya tikus kayak gitu, aku jadi ya Allah sebel juga ya. Emang sih di bawahnya tuh masih tanah ya, jadi cuma tanah pasir gitu aku padetin. Habis itu aku lapisin membran biar tanahnya tuh nggak naik ke rumputnya, baru atasnya tuh aku pasang rumput. Nah kayaknya kalau udah kayak gini sih harus harus di semen atau di keramik gitu. Takut juga kan ya kalau tikusnya tiba-tiba muncul di saluran air di kamar mandi atau di ruang belakang. Sumpah takut banget, apalagi kalau udah beranak pinak, kayaknya susah banget deh. Nah kebetulan kan karena alat ultrasonik yang kemarin punya aku itu rusak ya, jadi nyalanya tuh kecil banget, mungkin itu udah nggak ngaruh banget. Nanti aku mau beli lagi alatnya deh. Sebelumnya aku emang setiap malam itu pakai alat ultrasonik pengusir tikus itu ya. Itu tuh tikusnya udah nggak ada lagi. Nah setelah aku udah lama nggak pakai, terus sekarang baru pakai lagi karena lihat dengar ada bunyi tikus, terus kayak ada jejak tikus gitu. Jadi akhirnya aku pakai lagi dan ternyata kayaknya tuh alatnya udah rusak itu, bunyinya tuh kecil banget. Jadi mungkin alatnya udah nggak ngaruh lagi ya. Padahal sih harganya murah aja, cuma 30 ribuan gitu untuk alat ultrasoniknya. Nah aku bakal coba beli lagi yang baru. Mudah-mudahan sih ngaruh ya sama tikus tanah. Soalnya sih katanya kalau tikus tanah ini agak bandel ya. Oke teman-teman, selesai jemur baju, terus aku mau beli makan. Jadi aku pengen mie sop. Nah aku mau beli mie sop di deket rumah. Nggak terlalu deket juga sih, agak jauh. Cuma ini mie sopnya enak dan rame, terus harganya murah. Dulu waktu beli itu masih 10 ribuan, nah sekarang beli ternyata harganya naik jadi 12 ribu. Oke, ini aku udah beli mie sopnya. Emang tempatnya tuh masuk gang gitu, tapi tetap rame sih. Dan itu jualannya tuh cuma siang aja, cepet banget habisnya. Kayaknya tuh dari jam 12, jam 2an gitu udah habis deh kayaknya. Ini tadi aku beli 2 mie sopnya, satu porsinya tuh banyak banget ya. Kalau buat aku sih nggak habis satu porsi gini, jadi ini aku bagi 2 gitu sama anak-anak. Ini aku beli yang mie tiaunya satunya mihun buat suami aku. Jadi barangkali nanti suamiku mau, nanti malam bisa diangetin lagi. Karena suamiku suka banget juga sama mie sop, pokoknya suka sama yang berkuah-berkuah gini. Kayak mie ayam juga dia suka sih. Nah kebetulan pas pulang ini Mariam ngantuk ya, jadi tadi aku masukin Mariam dulu, aku tidurin di kamar. Tapi setelah ditidurin di kamar kayaknya dia nggak jadi tidur deh, kayaknya cuma tiduran aja. Tapi ini aku mau makan dulu karena mumpung Jazzy-nya masih terapi ya, jadi aku buru-buru aku makan dulu aja. Oke teman-teman, selamat makan. Nah, mie sop ini kayaknya bakalan jadi makanan favorit aku di Medan ya. Mungkin nanti kalau aku udah pindah dari Medan, kayaknya bakalan kangen banget sih sama mie sop. Karena mungkin cuma di sini aja ya yang ada mie sop ini.
dari kuah sopnya tuh pasti beda ya. Untuk rempahnya aja lebih lengkap, kayak ada kapulaganya, bunga lawang, terus nggak tahu sih dikasih apa lagi, pokoknya sopnya tuh sop ala Medan gitu deh. Jadi rempahnya tuh kerasa banget. Nah, ini jadi salah satu makanan favorit aku di Medan. Terus mie-nya itu ada 3 ya, bisa pakai mihun, mie tiaw, dan mie kuning juga ada. Kalau aku sukanya pakai mie tiaw sih. Terus lagi yang makanan favorit aku, jajanannya ya ada pokat kocok. Aku suka juga sama pokat kocok. Nah, terus ada salah satu rumah makan seafood yang masakannya paling aku suka itu di Pantai Cermin ya. Ingat Seafood itu, di situ aku suka banget makanan seafood di situ karena emang masakannya juga beda ya pasti sama seafood Jawa. Biasanya tuh aku nggak suka masakan tauco gitu, kayak tahu tauco atau masakan apapun di Medan yang pakai tauco gitu aku nggak terlalu suka. Tapi di Inga Seafood itu ada tuh, biasanya aku pesen kepah kerang yang dimasak pakai tumis tauco gitu ya, itu enak banget di sana. Sama sambal dari ikan bakarnya ya, sambal kecapnya, sama sambal yang potongan cabai rawit pakai kecap asin, itu rasanya asam asin, enak banget deh pokoknya. Itu bakalan aku kangenin ya kalau misalnya aku udah pindah dari Medan. Ngomong-ngomong soal pindah sih, mungkin suatu saat nanti bakalan pindah ya, emang karena kalau di BUMN itu biasanya dipindah-pindah ke seluruh Indonesia. Tugasnya suamiku tuh kayak gitu. Untuk saat ini sih alhamdulillah masih stay di Medan aja. Kalau aku sih masih nyaman aja ya di sini. Oke, setelah makan siang aku mau lanjut beresin ruang tamu dulu karena berantakan banget. Oke, sambil ngeliatin aku beberes, aku sambil cerita juga ya teman-teman. Nah, jadi pertama kali suami aku dapat kerja itu memang langsung ditempatkan di Medan setelah melalui beberapa tes gitu ya. Akhirnya ditempatkannya di Medan. Memang dari awal sih udah harus siap ditempatin di mana aja kalau misalnya kerja di PLN ya, teman-teman. Saat itu emang aku deket sama suami, terus belum nikah ya karena emang baru lulus kuliah. Suami tuh lulusan diploma jadi cepet ya lulusnya. Nah, kebetulan aku masih kuliah dan saat itu setelah suami diterima kerja ya, kebetulan juga cepet diterima kerjanya setelah lulus. Dia alhamdulillah cepet dapat kerjanya. Terus akhirnya kita memutuskan buat nikah aja gitu ya. Soalnya aku juga nggak pengen lama-lama pacaran. Buat apa juga, karena aku udah lama juga sama suami itu dari SMA kan. Karena ngerasa udah saling cocok aja gitu ya. Akhirnya kita memutuskan buat nikah aja deh, ngapain pacaran lama-lama. Tapi di situ orang tua sebenarnya kurang setuju ya karena aku masih kuliah. Tapi aku sama suami tetap bicarain lagi ya karena ini juga demi kebaikan kita juga ya. Tapi alhamdulillah orang tua akhirnya ngerti ya. Aku waktu itu masih memutuskan untuk lanjut kuliah juga. Akhirnya kita nikah di usia 21 tahun. Tapi di tengah jalan qadarullah aku putus kuliah. Jujur aku sedih banget dan aku ngerasa berdosa banget sama orang tua aku. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin anak aku buat lanjut kuliah. BTW ini Jaycee udah selesai terapi ternyata teman-teman. Jadi memang sekarang terapisnya yang ke rumah ya, jadi aku nggak perlu nganter lagi ke klinik. Alhamdulillah kita udah cocok sama terapisnya ya, jadi kita panggil ke rumah. Alhamdulillah setelah Jaycee sama Pak Ari tuh ngerasa perkembangannya tuh udah lebih banyak ya dari sebelum-sebelumnya. Nah, biasanya setelah terapi gini Pak Arinya ngisi dulu kertas penilaiannya gitu ya, kira-kira hari ini tuh Jaycee udah di tahap mana, udah bisa apa aja, nilainya gimana gitu. Terus sharing-sharing juga apa yang harus aku lakukan di rumah. Nah, mungkin yang belum tahu Jaycee ini terapi apa, kebetulan Jaycee ini ada diagnosa gejala autis ya. Alhamdulillah sih diagnosanya masih gejala dan itu masih tergolong ringan banget. Jadi aku masih alhamdulillah nggak gitu susah ya nanganinnya. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu diimbangi sama terapi juga, mudah-mudahan bisa hilang sedikit demi sedikit ya gejalanya, dan mudah-mudahan juga bisa seperti anak normal lainnya. Untuk saat ini sih masih terkendala di komunikasi ya, jadi belum lancar, cuma untuk kata-katanya tuh semakin banyak juga yang dia tahu. Terus sekarang udah makin banyak ngerti juga, kalau dulu tuh sama sekali nggak ngerti perintah ya, bahkan dia tuh nggak tahu yang namanya bahaya. Nah, kalau sekarang itu udah tahu ya
sedikit-sedikit dia udah tahu. Setelah aku dapat diagnosa dari dokter kalau anak aku ada gejala autis, aku jadi mikir kenapa harus aku gitu ya yang dapat ujian seperti ini. Tapi aku mikir lagi, setiap manusia tuh pasti diuji ya. Setiap manusia pasti diuji, ada ujiannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Mudah-mudahan dengan aku merawat anak aku yang spesial, dosa-dosaku bisa diampuni gitu ya. Bisa mempermudah aku untuk ke jannahnya. Dan mungkin ini juga akibat dari dosa-dosaku sama orang tuaku, dosa masa laluku, mudah-mudahan bisa terampuni ya. Tapi alhamdulillah ujian ini bisa aku lewati hari demi hari. Alhamdulillah juga aku masih diberi rasa bahagia ya hidup bersama keluarga kecil aku. Oke teman-teman, makasih banget yang udah nemenin aku hari ini, yang udah dengerin curhatan aku. Sampai sini aja ya video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Follow juga Instagram aku ya, Winda DJ. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.